Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang analisis desain etiket atau label kemasan. Seperti pada materi sebelumnya bahwa label atau etiket dari sebuah kemasan itu harus memenuhi standar minimal, yaitu adanya merek produk, terus kemudian adanya nama produk, komposisi produk, diproduksi oleh siapa, label halal yang dipersyaratkan apabila memiliki logo dari MUI itu boleh ditambahkan, apabila belum memiliki izin dari MUI bisa ditambahkan kode halal yang standar seperti di layar. Terus kemudian ada izin, bisa meliputi PIRT atau mungkin juga bisa menambahkan Depkes dan sebagainya. Berikutnya ada expired date dan berat bersih atau neto. Aspek berikutnya adalah ilustrasi, jadi Anda bisa menambahkan ilustrasi atau tata letak yang bagus untuk menarik perhatian. Selanjutnya kita akan membahas desain kemasan yang dibuat oleh mahasiswa, dan nanti akan ditunjukkan bagaimana masing-masing desain sebelum dan sesudah didesain, sekaligus kelebihan dan kelemahan dari masing-masing desain. Pada desain di depan, yaitu mie Lampung, kita lihat bahwa kemasan lama itu menggunakan teknik sablon di atas styrofoam, dan di situ ada siluet khas dari Pak Kardi sebagai brand dari mie Lampung tersebut. Nah, terus kemudian ketika didesain ulang, di sini menampilkan warna merah identik dengan Chinese food ya, identik dengan Chinese. Terus kemudian di situ yang ditekankan adalah tipografi Lampung, yang mungkin bagi saya mungkin akan lebih menarik apabila yang ditekankan adalah mie Pak Kardinya, karena di sini mie Lampung adalah nama sebuah produk secara umum, sedangkan Pak Kardi adalah brand dari mie Lampung ini, sehingga apabila Pak Kardinya yang ditonjolkan sebagai tipografi yang unik atau fancy seperti di depan ini, maka akan menjadi lebih menjual dan lebih unik gitu ya. Terlepas dari itu, di situ sudah ada beberapa elemen estetik yang jauh lebih menarik memang daripada tampilan yang lama. Meskipun biaya produksinya akan lebih mahal karena di sini stikernya memiliki ukuran yang relatif luas, sementara kemasan lama hanya menggunakan teknik sablon. Namun demikian, patut dipertimbangkan karena ini juga bisa menaikkan nilai jual. Untuk tugas kali ini yang berikutnya, desain berikutnya adalah desain gatra. Anda lihat di kemasan lama menggunakan warna hijau, cukup terbaca, terus kemudian ada efek cahaya di sana. Nah, namun demikian setelah diredesain ternyata warna yang digunakan pucat, terus kemudian tipografi yang digunakan juga kurang tepat, sehingga ketika kita lihat di sini gambar ilustrasinya pun juga warnanya buram gitu ya. Jadi eh, kekontrasan warna dari desain ini masih sangat kurang, sehingga desain ini tidak tampak menarik ketika ditempelkan di kemasan. Masih jauh lebih menarik kemasan yang lama. Nah, di sini sudah ada upaya untuk mengubah teks Gatra menjadi lebih besar, namun demikian karena pilihan warnanya yang relatif pucat, di layar sudah pucat, apalagi ketika dicetak nanti akan terjadi penurunan warna, dan ini yang terjadi akhirnya ketika ditempelkan ke sebuah produk yang backgroundnya juga warnanya relatif coklat pucat, sehingga tidak menimbulkan atensi atau tidak menimbulkan perhatian. Desain berikutnya adalah dan gedang. Di sini tulisan dan gedang dibuat secara custom atau handmade. Nah, yang perlu diperhatikan dalam kemasan ini, kemasan lama menggunakan sebuah label stiker yang sangat kecil. Terus kemudian yang label stiker yang berikutnya cukup besar dan berada di area box ya, diganti dari kemasan mika menjadi kemasan box kertas. Nah, ada hal-hal yang menarik maupun yang kurang dari desain ini. Yang pertama adalah yang menarik menggunakan komposisi warna dan tata letak yang cukup cukup baik lah gitu. Namun demikian dari sisi tipografi, kemudian dari sisi ukuran ini masih kurang pas. Tipografi dan gedang di sini memiliki kerning, memiliki leading, dan memiliki ascender dan descender yang kurang rapi, kurang bagus gitu ya. Untuk hand lettering harusnya lebih bagus lagi. Terus kemudian di situ ada pisang,
sebagai tekstur di sini, namun demikian pisang ini lebih terlihat seperti cabai. Nah, jadi harus diperhatikan juga cara membuat sebuah pattern supaya terlihat memang benar-benar pisang. Ciri khas pisang seperti apa harus kita pahami. Kemudian di situ ada komposisi dan sebagainya, tipografinya yang di sebelah sini masih kurang bagus, dan yang paling fatal adalah penempalan barcode di sini yang kemungkinan besar tidak akan terdeteksi oleh mesin gitu ya, karena barcode di sini hanya asal ditempel. Nah, kelemahan berikutnya adalah ukuran stiker yang sangat besar sehingga hal ini akan menaikkan nilai menaikkan cost atau menaikkan biaya produksi karena stiker sebesar ini kemungkinan besar harus dikeluarkan biaya lebih dari Rp1.000. Sementara ini bisa dilakukan dengan teknik lain yaitu teknik printing langsung kepada kemasannya. Itu akan jauh lebih murah. Nah, sebagai tugas untuk etiket atau label kemasan ini masih kurang pas gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah kue pia kering Mas Dio. Nah, Anda lihat kemasan lamanya klasik sekali menggunakan teknik gradasi, kemudian teks yang begitu padat di sana sehingga informasi itu tidak bisa dilihat dengan baik. Sementara ketika di redesign, di sini kita lihat sangat sederhana, sangat simple, namun fungsi dari label itu sebagai media informasi menjadi lebih bagus. Anda perhatikan di situ fotografinya dibuat dengan sangat sederhana, terus kemudian diberikan ke latar yang terang sehingga kontrasnya muncul dan penekanan kepada Mas Dio ini dengan warna putih di atas background gelap itu menghasilkan teks yang mudah dibaca. Untuk komposisi dan sebagainya sudah memenuhi standar, hurufnya pun juga mudah untuk dibaca. Jadi meskipun dengan layout yang sederhana, tampilan ini juga cukup sukses untuk meredesain dari desain yang lama menjadi desain yang baru. Nah, saran untuk kue pia kering Mas Dio ini di sini masih menggunakan staples ya. Nah, ini kesannya tidak profesional. Kita bisa menggunakan heat press. Jadi kita bisa press menggunakan panas atau mungkin bisa minimal dengan selotip transparan. Berikutnya adalah yaya kebab. Di sini yang perlu diperhatikan adalah eh, kemasannya memanjang dengan menggunakan mika dan kemasan lama ditempel dengan stiker berbentuk oval. Terus kemudian desain yang dibuat di yaya kebab ini sebenarnya cukup menarik gitu ya, eye catching, warnanya juga cukup kontras. Di situ ada ilustrasi dari kebabnya yang juga cukup baik, desain vektor yang tren dalam beberapa tahun terakhir. Terus kemudian di situ ada pilihan daging dan sosis. Namun demikian teks untuk komposisi daging dan sosis serta PIRT dan sebagainya ini mengalami warnanya sulit untuk dilihat karena dia menggunakan teks warna putih di atas background yang terang. Jadi terang di atas terang harus dihindari karena ketika terang di atas terang maka hasilnya akan sulit untuk dibaca sehingga tulisan komposisi daging sapi olahan dan sebagainya ini akan lebih baik apabila digunakan warna misalkan warna yang sama dengan warna yaya kebabnya ini, warna merah marun seperti ini. Dan ini ketika dicetak juga tidak mengalami penurunan warna sehingga kualitasnya juga cukup bagus. Selanjutnya adalah sale pisang. Di sini ada sale pisang DSW, di mana kalau kemasan lama bentuknya standar, terus kemudian plastik standar di staples dan ditempeli stiker oval, terus kemudian diredesain menjadi jauh lebih elegan, di mana plastik sekarang mengalami di heat press ya. Terus kemudian di sini ada yang menarik dari desain stiker ini, bentuknya masih sederhana. Untuk memotong ini juga tidak membutuhkan effort yang terlalu banyak dan kita bisa melakukan refleksi sehingga menghemat kertas stiker. Jadi desain di bawah ini nanti bisa di copy paste diletakkan di atasnya namun di rotate horizontal atau rotate 180 derajat. Nah, yang menarik dari sini desainer menggunakan sebuah digital painting yang cukup bagus kualitasnya. Kemudian nama produk diletakkan di situ, Sale DSW, dan karena tulisannya terang di atas gelap jadi mudah sekali terbaca. Ada splash di sana juga cukup bagus dan kelengkapan dari kemasan itu seperti komposisi, produksi, kode produksi, kemudian produsen dan neto itu juga terpenuhi dengan sangat bagus dan ketika diaplikasikan ke kemasannya pemilihan peletakan di bawah ini juga sangat tepat. Jadi Sale DSW ini juga salah satu
redesign yang berhasil. Berikutnya adalah kerupuk Emil. Nah, kerupuk Emil ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama-tama, produk lamanya hanya menggunakan fotokopi seperti ini ya, standar UMKM kecil, biasanya tidak memperhatikan brand. Terus kemudian sama desainer diupayakan untuk diubah menjadi lebih baik gitu ya. Namun demikian ada kekurangan dari desain ini, yaitu desainer sudah membatasi ruang kerjanya dengan layout segitiga ini. Sehingga ruang kerjanya akan sangat kecil, eksplorasi ide, eksplorasi gambar itu akan menjadi sangat terbatas dan hasilnya pun tidak akan optimal. Meskipun ini dicetak dengan ukuran yang relatif besar, namun informasi dan sebagainya untuk menatanya akan sulit. Oleh karena itu, desainer harus menghindari layout-layout yang mempersulit dirinya sendiri. Nah, akan lebih baik menggunakan layout-layout yang komposisi-komposisi yang modular gitu ya, menjadi lebih lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk diolah. Yang seperti ini akan mempersulit desainer. Nah, berikutnya adalah ceriping pisang. Anda lihat kemasan lama ceriping pisang adalah label di bagian atas, penuh dengan warna-warni, gradasi, dan sebagainya. Nah, label baru sekilas tampak menarik, gitu ya. Ada tulisan pisang kepok. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah di sini ada tulisan gurih dan crispy yang tipografinya sangat terhimpit gitu ya. Jadi kita huruf gurih dan crispy ini bisa diolah sedemikian rupa, mungkin lebih kecil hurufnya atau lebih besar elipsnya, sehingga tulisan gurih dan crispy ini tidak tertekan gitu ya. Terus kemudian kontras warna juga harus dinaikkan karena ketika di print terlihat di sini warnanya sedikit turun sehingga kontras warna itu tidak tajam, dan ini hasilnya adalah orang akan melihat dari sisi atensi itu kurang gitu ya. Jadi kalau konsep desain adalah AIDA, attention yang pertama, nah attentionnya jadi kurang karena warnanya masih terlalu pucat. Nah, di bagian bawah di sini ada beberapa huruf yang tidak konsisten dalam ukurannya. Jadi huruf ini harus konsisten ukurannya, mulai dari kita bisa memilih huruf untuk subjudul dan untuk body text, dan itu bisa kita terapkan seperti desain-desain sebelumnya. Kita bisa menyamakan ya, ini diproduksi oleh Mbak Husnul Taruman, ini mungkin ukurannya bisa disamakan semuanya karena ini memiliki level yang sama. Sedangkan komposisi ini sama pisang, garam ini juga ukurannya bisa disamakan, tidak kecil seperti ini. Nah, itu yang menjadi saran bagi kemasan pisang kepok ini. Berikutnya di sini ada keripik talas gitu ya, stick talas dari Aska Crispy. Kita lihat di kemasan lama diletakkan di bagian atas tulisan warna kuning, kemudian desain baru cukup berani gitu ya dengan menempatkan warna komplementer, warna orange dengan warna biru, warna yang sangat kontras, kemudian memberikan tulisan brand atau nama produknya secara bold, Aska Crispy, sehingga mudah sekali terbaca, dan stick talas pun juga mudah sekali terbaca. Yang menarik juga adalah penggunaan fotografi produk gitu ya. Terus setelah fotografi produk itu ditambahkan dengan outline menggunakan vector art atau digital painting di situ, sehingga gambar-gambar mangkoknya ini menjadi gambar-gambar outline seperti coretan-coretan bolpen. Sementara untuk tulisan PIRT, informasi-informasi ini hurufnya bisa lebih diatur leadingnya. Leading itu adalah jarak antara teks yang ada di atas dengan di bawahnya. Nah, ini leadingnya masih terlalu lebar. Anda bisa mengatur sedemikian rupa. Anda juga bisa memanfaatkan ketebalan dari huruf. Nah, sehingga Anda bisa menambahkan huruf itu menjadi lebih berat atau lebih ringan. Seperti komposisinya tulisannya bisa di bold. Sementara isi komposisinya misalkan gula, garam, talas itu bisa lebih ringan hurufnya, dan seterusnya. Berikutnya adalah isokuniki. Isokuniki adalah keripik tempe. Nah, Anda lihat keripik tempe isokuniki dalam kemasan lamanya itu masih sangat basic, sangat dasar gitu ya, kertas difotokopi, terus kemudian didesain menjadi merah seperti ini. Kalau Anda lihat di situ juga ada terjadi penurunan warna. Di sini ada merah marun menjadi seperti warna ungu atau magenta. Nah, ini yang sangat umum terjadi bagi para desainer
yang baru pertama kali mungkin atau mungkin baru belajar untuk mencetak, di mana hasil cetakannya berbeda dengan apa yang ada di layar. Nah, hal ini bisa terjadi karena layar Anda settingnya itu mungkin terlalu terang atau terlalu gelap, terus kemudian RGB dan CMYK Anda juga tidak memperhatikan. Nah, akhirnya ketika keluar warnanya sedikit turun. Oleh karena itu harus dikalibrasi dulu monitor itu, atau kalau perlu Anda memiliki color guide seperti Pantone dan sebagainya. Nah, sementara dari sisi desainnya di situ gambar maskotnya masih kurang Jepang gitu ya, karena di sini Isakuniki dia memang bahasa Jawa, Isokuniki, bisaku hanya seperti ini gitu ya, tapi dia inginnya ini kesannya adalah kesan Jepang. Maka kita seharusnya bisa menambahkan huruf atau font yang sedikit bertipe Jepang namun keterbacaannya tinggi. Lalu di situ juga chefnya juga kita bisa membuat gambar yang lebih baik lagi vektornya. Terus kemudian di situ ada keripik tempenya karena ini nama produk yang juga harus lebih besar biar lebih mudah untuk diidentifikasi, dan sisanya fotonya juga bisa menjadi lebih baik lagi. Bahkan kalau Anda sudah menggunakan plastik transparan di mana produknya sudah terlihat, bisa jadi Anda tidak perlu menggunakan foto. Oke, kita next. Selanjutnya adalah King Palm Sugar atau gula semut aren. Anda lihat desain kemasannya yang lama itu mungkin terlalu lebay ya. Begitu banyak sekali aspek yang ada di sana, mulai dari gambar, tulisan, gradasi dan sebagainya. Lalu didesain dengan sederhana. Saya setuju bagian bawah ke atas. Bagian bawah ke atas ini cukup bagus, sedangkan bagian tengah ke bawah itu masih ada beberapa kelemahan. Nah, kita dari tengah ke atas dulu. Di situ ada King Palm Sugar, di situ ada gambar semut. Terus kemudian semut itu ada gambar mahkotanya di sini, meskipun mahkota itu tidak seberapa terlihat. Jadi kalau Anda mau mendesain menjadi lebih bagus lagi, Anda perlihatkan tuh mahkotanya semutnya supaya lebih bagus lagi. Pilihan menambahkan tekstur di situ cukup baik gitu ya. Terus kemudian di situ ada curcuma, ada kunirnya, ada di situ. Ini sudah dari tengah ini ke atas sudah cukup bagus. Namun dari tengah ke bawah, pilihan hurufnya, kerningnya, leadingnya itu masih harus banyak belajar. Di sini ada expired date, oke. Tapi ketika masuk di sini diproduksi oleh, kemudian ini leadingnya jarak antara atas dan bawah ini terlalu mepet dan terlalu besar ukurannya. Ini seandainya diperkecil sedikit akan lebih bagus. Sementara di sebelah kanan, di sini ada netto, ada 250 gram. Nah, komposisi ini ternyata menggunakan alignment yang berbeda. Nah, dalam desain tata letak akan lebih bagus kalau Anda menggunakan alignment yang standar, yang sama, yang modular untuk membentuk kesatuan dari desain. Jadi di dalam desain ada salah satu prinsip seni ya, yaitu prinsip unity. Nah, unity itu salah satunya mudah dibentuk dengan menggunakan adjustment untuk huruf itu menggunakan alignment yang sama, lurus saja. Jadi di sini alignmentnya netto 250 gram, komposisi huruf K-nya nanti di bawah huruf N, sama persis. Gula arennya juga di bawah huruf K nanti, jadi lurus, dan itu lebih kecil lagi. Nah, terlepas dari itu penyajian fotografinya juga cukup bagus gitu ya, sehingga ketika dicetak hasilnya cukup menarik. Selama ini bawahnya nanti diperhatikan ulang, pasti hasilnya akan lebih bagus lagi. Nah, berikutnya ada bolen keju terang. Di sini ada desain kemasan yang lama, sangat sederhana, hanya tulisan terang kecil saja. Sementara desain baru jauh lebih menarik, di mana di situ ada pita seolah-olah hadiah gitu ya. Kemudian ada teksturnya juga ada pattern di sana, ada pattern dari kuenya, bolennya, juga ada pattern dari motif batik. Terus kemudian satu kelengkapan dari apa itu label atau etiketnya juga sudah dibuat secara baik. Ada komposisi, ada produsen, ada PIRT, expired date, halal dan sebagainya. Nah, mungkin masukannya adalah tulisan bolen keju ini dikontraskan supaya warnanya lebih terang gitu ya. Nah, terus kemudian tulisan terang ini juga hijaunya juga bisa kita push, kita naikkan lagi saturasinya supaya bisa ketika dicetak bisa lebih bagus lagi. Nah, untuk Holy Sweet Dessert, kemasan lama tidak menggunakan label sama sekali, kemudian di label oleh desainer. Nah, yang perlu dilihat di sini adalah penggunaan ilustrasi digital painting dengan teknik brush seperti ini itu sangat bagus sekali.
kualitas digital paintingnya. Namun demikian ada beberapa hal yang harus diperhatikan di desain ini. Pertama-tama adalah pemilihan tipografi yang bagian bawah. Pemilihan tipografi yang bagian bawah akan lebih bagus kalau Anda menggunakan huruf yang lebih mudah terbaca, tidak italik, jadi seperti sans serif. Kalau untuk judul atau untuk title dari produk ini, Anda bisa menggunakan huruf yang italik, terus kemudian Anda menggunakan huruf yang lebih bagus gitu. Namun demikian, kalau untuk body text, itu Anda pilih huruf yang jauh lebih mudah untuk dibaca. Jadi untuk Midwit, Coco, Grannis, Oreo, dan Milky Pudding ini Anda buat hurufnya yang jauh lebih mudah terbaca daripada huruf yang serif namun italik gitu ya. Nah, pilihan tekstur kertas dan sebagainya juga cukup bagus, namun ketika diaplikasikan kita harus memikirkan nanti apakah ini dijadikan segel dari kemasan itu menjadi lebih panjang atau tidak. Kalau dijadikan segel lebih panjang berarti biaya produksinya akan lebih tinggi dan harus dipikirkan bagaimana efisiensinya. Selanjutnya adalah keripik Diana, keripik getuk khas Kudus. Secara sekilas desainnya cukup menarik, jauh lebih bagus daripada kemasan lama, di mana kemasan lama hanya menggunakan tulisan Diana, Diananya dikasih mahkota standar seperti UMKM pada umumnya, terus kemudian ada elemen hijau dan kuning. Sementara kemasan baru menggunakan warna yang lebih berani, lebih soft gitu ya. Terus kemudian di situ ada khas Kudus, ada Menara Kudus dan Masjid Kudus di situ. Terus PIRT, izin dan sebagainya diletakkan dengan cukup baik gitu ya pertimbangannya. Nah, setelah diaplikasikan, meskipun ini fotografinya agak miring, harusnya fotografinya tegak biar bagus, itu juga cukup lumayan dan bisa menaikkan image dari kemasan lama ke kemasan baru. Berikutnya ada sale pisang. Nah, berbeda dengan sale pisang yang sebelumnya, sale pisang ini malah bukan pisang sama sekali. Kalau saya melihatnya malah bukan pisang gitu ya, malah singkong, singkong kuning gitu ya. Nah, terus kenapa kok singkong kuning? Karena struktur pisang ya pasti nggak seperti ini. Ini strukturnya singkong. Terus kemudian di situ ada ikon-ikon kecil, pattern kecil di situ, yang saya juga tidak bisa melihat itu sebagai pisang. Saya justru melihatnya itu sebagai jalapeno atau hidung gitu ya. Nah, ini yang jadi permasalahan dari produk ini. Terus kemudian sebenarnya yang harus ditekankan bukan sale pisangnya, tapi yang ditekankan adalah indah rasanya. Karena sale pisang ya sudah umum, sale pisang di mana-mana yang namanya ya sale pisang. Tapi di sini nama produknya harusnya adalah indah rasa, nama brand yang harus ditekankan gitu ya. Terus kemudian untuk komposisi dan sebagainya tidak ada masalah, namun ketika diaplikasikan ternyata dicetaknya sangat melebar dan ini akan menaikkan biaya produksi. Sementara yang lama dicetak kecil, cukup tajam, cukup jelas gitu ya. Nah, ini yang harus dijadikan pertimbangan desainer ini pada tahapan berikutnya supaya lebih efisien dan lebih mengena desainnya. Berikutnya ada juga bolu kering ini ya. Ini desainnya juga yang lama memang kurang bagus gitu ya, hanya fotokopian di sana. Tapi yang baru pun ini juga memiliki banyak kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah semua elemen blending gitu ya. Blended itu nempel semua warnanya sehingga tidak bisa dibaca. Jadi di situ bolu keringnya hurufnya tipis, oval gemilang ini kena backgroundnya sudah nyaris tidak bisa dibaca. Anda lihat di situ ya, tidak nyaris tidak bisa dibaca. Jawa Tengah Indonesia sulit untuk dibaca. PIRT-nya juga terlalu banyak elemen pattern di sini dan pilihan warnanya memang kurang tepat. Nah, kemudian dicetak panjang, dilingkarkan ke sini. Nah, ini akan sangat mahal sekali. Bahkan kalau desainer ini bisa memilih gitu ya, maka ini lingkaran, aspek lingkaran ini saja dibuat, kemudian komposisi bisa diletakkan secara melingkar di sini, PIRT bisa melingkar di sini, itu akan jauh lebih irit, jauh lebih menjual daripada harus panjang seperti ini tapi kurang mengena. Berikutnya adalah kerupuk rajungan. Nah, kemasan lama seperti ini gradasi, kemudian ada gambar rajungannya. Cukup terbaca kerupuk rajungan dari rajungan pilihan. Nah, namun di sini tidak ada produsennya tidak jelas. Nah, ketika diredesain ini jauh lebih bagus karena di situ ada kaki dari rajungan itu sendiri. Yang khas dari rajungan yang membedakan antara rajungan dengan kepiting adalah bagian capit dan kakinya ditunjukkan dengan sangat bagus. Kemudian di situ ada tulisan ES Jaya, ini adalah produsennya, diekspos dengan sangat bagus juga.
Dan kerupuk rajungan serta dari rajungan pilihan ini pilihan tipografinya juga sangat baik gitu ya, keterbacaannya tinggi, tapi secara estetik juga cukup bagus. Dan ketika diaplikasikan juga terlihat lebih manis. Namun demikian perlu digarisbawahi bahwa UMKM, pemilik UMKM itu biasanya seleranya seperti di atas ini, bukan seleranya seperti di bawah. Di bawah ini menurut pemilik UMKM pasti akan terlalu sepi, terlalu tidak menarik perhatian. Sementara yang di atas itu menarik perhatian. Nah, inilah tugas desainer untuk mengedukasi para pemilik usaha supaya melihat desain itu seperti apa gitu ya. Jadi desain itu tidak boleh dari persepsi dia saja, tapi persepsi desainer juga harus dipertimbangkan. Berikutnya adalah emping melinjo. Nah, emping melinjo Anda lihat emping melinjo Gunung Pati di situ hanya label yang sama sekali tidak menjual. Nah, di branding dengan etiket yang jauh lebih cakep gitu ya. Di situ namanya adalah emping melinjo jalapeno. Nah, di sini ada gambar cabenya, terus kemudian ada pemilihan warna hijau dan hijau toska dan warna orange. Ini juga warna yang paling umum digunakan gitu ya oleh desainer-desainer kemasan. Banyak sekali referensi-referensi yang seperti itu. Terus kemudian ditempelkan di atas kemasannya. Nah, yang jadi permasalahan adalah kemasannya cuma staplesan saja. Harusnya dia juga memikirkan, desainer harus memikirkan bahwa kemasan ini bisa dipres menggunakan panas sehingga menjadi lebih baik. Berikutnya adalah madu herbal kalau tidak salah ini ya. Nah, Anda lihat kemasan lama sebenarnya terbaca dengan sangat baik gitu ya. Kemasan lama sudah bagus, sudah cakep, ilustrasinya juga bagus. Nah, sementara kemasan baru ketika di layar desainer pengen warna emas itu muncul, kemudian warnanya glowing berkilau gitu ya. Namun yang jadi permasalahan adalah banyak sekali elemen terang di atas terang. Ini ada warna putih di atas warna kuning sehingga sulit untuk dibaca. Terus kemudian tiba-tiba ada warna super gelap di atas warna terang. Ini juga nanti akan menjadi masalah ketika dicetak. Yang perlu digarisbawahi di karya ini bahwa printer atau kemampuan cetak sebuah mesin itu tidak sama dengan kemampuan layar. Di layar kita bisa menghasilkan efek emas, warna emas dengan sangat mudah gitu ya. Namun ketika dicetak, warna itu akan turun menjadi warna coklat atau warna orange. Ini yang jadi permasalahan. Sehingga inilah yang terjadi. Desainnya itu ketika diaplikasikan ke produk, desain itu menjadi tidak terbaca, menjadi tidak baik gitu ya. Ini yang harus dijadikan perhatian. Nah, sementara produk kemasan yang lama itu jauh lebih mudah untuk dibaca, meskipun bisa ada banyak peluang untuk perbaikan-perbaikan dari kemasan lama. Berikutnya adalah Sabila Jaya. Ini adalah stick keju, sama seperti yang Aska Snack tadi. Sama-sama menggunakan warna kuning, namun di sini tidak ada kontras warna. Kalau kemarin adalah kuning, kalau yang tadi ya di atas itu ada kuning dan biru dicampur jadi satu. Di sini hanya kuning saja. Kalau Anda lihat kemasan lama hanya staples dengan label di atas, sangat sederhana, kurang menjual. Kemasan baru ini jauh lebih menjual, ada tulisan Sabila Jaya, stick, renyah, dan sebagainya. Tulisan dan komposisi semuanya sudah cukup bagus, namun demikian yang harus diperhatikan sama desainer ini adalah warna ini bisa ditingkatkan lagi menjadi lebih kontras, menjadi lebih baik lagi gitu ya, sehingga menghasilkan atensi dari pembeli. Nah, yang jadi permasalahan di sini Sabila Jaya dan sebagainya ini hurufnya terlalu formal. Akhirnya kerenyahan atau keenaan dari stick ini menjadi terlalu formal gitu ya, menjadi terlalu kaku. Nah, ini yang harus dipikirkan bagaimana supaya menjadi lebih luas, lebih renyah seperti produk yang dipresentasikan. Lalu ada koala sushi. Koala sushi ini awalnya hanya ditempel label yang super kecil seperti ini di atas nori wheat yang cukup besar kemasannya. Kemudian ditempel diganti dengan tempelan yang cukup besar koala sushinya. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah koala. Kalau kita berbicara soal koala, maka kita akan memikirkan tentang bentuk dari koala itu sendiri gitu ya. Koala memiliki identitas hidungnya dan kebetulan di situ ada huruf ko, ada k, ada huruf o untuk ko gitu ya, sehingga o-nya bisa kita substitusi dengan hidungnya koala. Itu akan menjadi lebih lebih menarik. Dan sebenarnya tantangan juga ya, koala adalah khas dari Australia, sedangkan sushi adalah khas dari Jepang. Bagaimana menggabung Australia dengan Jepang ini ke dalam sebuah desain?
Anda harus memikirkan pilihan-pilihan itu gitu. Sementara di sini Anda hanya menembak ilustrasi dari seaweed itu sendiri. Nah, ini yang harus dipikirkan nanti bagaimana membuat ilustrasi yang lebih menjual. Namun demikian dibandingkan dengan desain lama, desain baru ini jauh lebih bagus gitu ya. Dan pilihan hurufnya juga bisa dipikirkan lebih baik lagi karena di sini terlalu bold, sementara di sini ukuran dan sebagainya kurang konsisten. Berikutnya adalah Bandeng Presto. Nah, Bandeng Presto ini menurut pandangan saya juga salah satu desain eh, yang kurang pas gitu ya, kurang baik gitu. Terlepas dari di situ ada desain vektor yang sudah harus membuat Lawang Sewu, membuat Gereja Belenduk dan membuat Tugu Muda. Namun demikian masih kurang menjual. Kenapa? Nomor satu, Bandeng Presto adalah bukan nama brand ya. Bandeng Presto itu nama produknya. Sehingga Anda harus mencarikan nama produknya. Kalau Anda lihat di Semarang ada Bandeng Juana. Nah, Juana ini adalah memang nama lokasi tapi menjadi nama brand dari sebuah produk gitu ya. Misalkan Bandeng Presto Mbak Restri, Mbak Restira misalkan gitu. Ini akan jauh lebih menjual. Nah, terus kemudian pemilihan huruf pun juga memang tren-tren di Semarang pilihan hurufnya Bandeng Prestonya seperti ini. Tapi Anda bisa membuat tren-tren yang lain, memilih huruf yang lain. Menggambarkan bandengnya pun juga ikan bandeng yang beneran ya punya Anda ini ikannya bukan ikan bandeng malah ikan trout ya. Nah, bandeng memiliki bentuk atau anatomi yang sangat spesifik yang ketika digambar siluetnya pun orang akan tahu kalau itu ikan bandeng. Sementara yang digambar di layar itu bukan ikan bandeng, kelihatannya seperti itu. Nah, ini yang harus diperbaiki dari sisi warna, dari sisi pilihan huruf, dari sisi brand, dari sisi ilustrasi bandengnya ini masih memiliki kekurangan. Nah, kekurangan lain adalah ketika diaplikasikan, ini nanti dijadikan box. Nah, kalau box itu sarannya nggak di stiker. Kalau box itu ya dicetak saja, di offset, itu jauh lebih murah. Kalau box di stiker, itu biaya produksinya akan menjadi lebih tinggi. Berikutnya ada angsa emas makroni. Makroni yang lama, angsa emas ada gambar angsanya dan dicetak dengan stiker yang warna mendekati emas gitu ya. Lalu didesain dengan cara baru, ada apinya untuk menunjukkan panas. Tapi di situ ada angsa emasnya di bagian atas yang siluet yang mungkin bagi saya UMKM atau pembeli itu tidak akan menyadari kalau di sini ada gambar angsa emasnya. Karena gambarnya kecil dan seperti matahari tenggelam, begitu saja. Nah, maka dari itu kita punya elemen yang lain. Apa itu? Yaitu judulnya di sini adalah angsa emas. Kita bisa mengubah huruf S yang ada di sini menjadi gambar angsa. Jadi di dalam sebuah tipografi itu ada materi huruf substitusi gitu ya. Salah satu hurufnya diubah menjadi bentuk gambar yang sesuai dengan katanya. Nah, katanya di sini adalah angsa. Maka angsanya bisa kita buat mana yang paling cocok dibuat untuk angsa ya, huruf S-nya. Ini sama seperti koala nori tadi. Mana yang bisa kita ambil sebagai koalanya? Ya huruf O-nya. O-nya dijadikan hidungnya si koala gitu ya, dijadikan huruf O. Nah, ini sama seperti itu. Kemudian di sini ada komposisi dan sebagainya. Nah, ini ada barcode yang backgroundnya api-api. Nah, ini bisa diragukan apakah mesin pembaca barcode itu bisa membaca dengan background yang tidak bersih. Biasanya background yang dibaca harusnya polos. Nah, ini yang dijadikan pertimbangan. Secara keseluruhan desain barunya lebih menarik, namun ada masukan-masukan seperti tadi. Berikutnya ada keripik pangsit balado pedas gitu ya. Kemasan lama sangat sederhana seperti ini diubah baru menjadi sangat bagus. Nah, di sini kemasannya memang kalau kita mencari referensi di Google itu banyak sekali kemasan-kemasan yang seperti ini. Terlepas dari itu, desainer akan tumbuh seiring dengan waktu atau jam kerjanya ya. Mungkin pada awalnya desainer masih mencari referensi dari Google, mencari referensi dari desainer-desainer lain. Namun seiring waktu, desainer ini akan menemukan passionnya sendiri, akan menemukan sebuah gayanya tersendiri, dan pada titik tertentu dia akan menciptakan gayanya sendiri. Nah, dalam kasus ini mungkin masih desainer itu mungkin masih mencari referensi dan masih meniru atau mengambil referensi-referensi yang ada di Google. Namun demikian ini juga sudah cukup bagus effortnya, ilustrasinya juga sangat bagus, pemilihan warnanya juga tepat, fotografi produknya juga bagus, dan ketika diaplikasikan ke dalam sebuah produk, sebuah kemasan produk, ini juga sangat
bagus gitu ya. Jadi ini salah satu yang juga berhasil. Nah, berikutnya ada kopi. Nah, kopi identik dengan warna hijau. Ini sudah karena gara-gara Starbucks gitu ya. Nah, di situ sudah ada kopi Arabica dan sebagainya. Tata letak sudah bagus, tapi ketika diaplikasikan menjadi hitam seperti ini. Nah, ini juga masalah printer yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika sebelum di print Anda harus melakukan tes dulu, tes printing. Jangan sampai nantinya Anda memberikan desain kemasan ke klien, Anda di layar itu warnanya hijau, tapi setelah dicetak massal oleh klien 1000 eksemplar, 2000 eksemplar ternyata warnanya hitam dan klien akhirnya meminta ganti rugi untuk dicetakkan lagi. Nah, ini yang harus dijadikan pertimbangan oleh desainer supaya Anda memastikan warna keluarannya sama. Berikutnya adalah keripik usus kriuk gitu ya. Nah, secara teknis digital painting dan sebagainya sebenarnya sudah bagus secara komposisi dan sebagainya. Namun dari kontras warnanya terlalu dull ya, terlalu flat, terlalu warnanya tidak mencolok sama sekali. Dibandingkan yang lama, mungkin yang lama lebih mencolok dengan gradasi putih ke kuning dengan gambar ayamnya. Nah, di sini menjadi lebih dalam tanda kutip lebih tidak ter menjadi tidak ngejreng gitu ya, menjadi sulit untuk dilihat. Nah, ini yang jadi permasalahan supaya Anda menaikkan warnanya supaya kontras warna itu menjadi lebih tajam dan lebih mudah untuk dilihat oleh konsumen. Berikutnya adalah keripik pisang. Nah, keripik pisang di sini menggunakan desain warna kuning dan coklat. Ini desain yang sangat umum, juga sama. Referensi ini banyak sekali ditemukan di Google maupun di tempat lain. Namun demikian kita tetap apresiasi karena di situ ada keunikan yang digambar sendiri seperti pisang yang ikonnya sukses gitu ya membentuk pisang. Di situ juga gambar-gambar pisangnya tidak seperti cabai atau tidak seperti hidung seperti yang sebelumnya. Jadi ini cukup bagus dan ketika diaplikasikan ke kemasan, kemasan lama Anda lihat hanya staples seperti itu. Kemasan baru sudah menggunakan mica pouch dan sudah cukup bagus, kemudian ditempel dengan stiker yang juga cukup bagus. Ada penurunan warna gitu ya. Di sini warnanya coklatnya kemerahan, di sini coklatnya jadi coklat gelap. Namun demikian masih tidak terlalu meleset dan masih cukup menjual. Berikutnya ada tahu bakso Ungaran. Kemasan lama Anda lihat di situ cukup biasa gitu ya. Setelah diredesain itu menjadi cukup bagus, cukup elit, cukup menjual. Anda lihat ini kemasannya ketika dicetak juga sangat baik. Pemilihan efek gelap terang di sini juga cukup bagus. Anda lihat tulisan tahu bakso Ungaran, butonnya juga cukup menjual, ilustrasi atau fotografinya juga sangat bagus. Tapi ada kesalahan fatal di sini dari desain kemasan ini yaitu eh, penggunanya menggunakan tangan kiri dalam makan tahu. Nah, ini adalah salah satu kesalahan yang cukup fatal di apa itu di Indonesia gitu ya. Budaya kita kalau makan itu selalu menggunakan tangan kanan sehingga ketika ada fotografi yang menggunakan tangan kiri seperti ini harus dihindari. Sebisa mungkin harus dihindari. Solusinya paling mudah di flip supaya dia menjadi tangan kanan gitu ya. Nah, terlepas dari itu, desainer selalu harus belajar gitu ya. Desainer pemula harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Dari kesalahan-kesalahan itu kita akan memperbaiki di karya-karya berikutnya sehingga karya-karya berikutnya minim kesalahan bahkan kalau bisa tidak ada kesalahan sama sekali. Namun terlepas dari itu, desainnya cukup menarik, cukup bagus dan cukup menjual ketika sudah dicetak. Nah, yang berikutnya adalah The Noodle House. The Noodle House ini kemasan lamanya hanya stiker yang panjang seperti ini ya. Terus ada stiker lagi, ada WA dan sebagainya. Nah, kemudian dijadikan satu, dijadikan menjadi lebih menjual. Ada tekstur noodles di situ menggunakan teknik wave di Photoshop mungkin. Terus kemudian di situ ada komposisi dan sebagainya juga mudah untuk terbaca. Nah, yang sulit untuk terbaca hanya Mister Noodle yang di atas chefnya itu bisa menggunakan huruf sans serif biar mudah untuk dibaca atau hurufnya warnanya diterangkan sedikit. Nah, terus kemudian yang jadi pertimbangan lain juga adalah pemilihan maskot ya atau ilustrasi yang digunakan di situ adalah maskotnya seperti orangnya seperti garang, chef yang garang karena kacamatanya mengeluarkan cahaya, kumisnya tebel. Nah, ini mungkin saya kurang tahu pertimbangan khusus seperti apa, mungkin menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga memang pengen mencari sensasi gitu ya, sehingga membuat Mr. Noodle ini menjadi chef yang garang. Boleh-boleh saja gitu ya.
Berikutnya adalah ceriping pisang. Anda lihat kemasan lama sudah cukup bagus, cukup menarik perhatian. Ceriping pisang warna merah di atas hijau, sangat kontras, mudah dibaca. Ada fotografi di situ. Nah, setelah diredesain, fotografinya diubah menjadi ilustrasi digital painting. Kualitasnya juga cukup bagus. Ditambahkan juga ada 4 kotak dengan tekstur pohon pisang dan pisang. Ini juga sangat bagus. Namun demikian kita harus menguji efektivitasnya. Kalau dari sisi kualitas dua-duanya menurut saya bagus. Yang atas bagus, yang bawah juga bagus. Dari sisi desain yang bawah mungkin dari sisi desain mungkin lebih bagus. Tapi dari segi efektivitas kita harus mengujinya di pasar. Kalau prediksi saya dari sisi efektivitas yang efektif adalah yang paling atas. Kenapa demikian? Karena ini khas UMKM yang pengelolaannya sudah cukup bagus. Sementara yang bawah menjadi sulit untuk dipahami gitu ya. Karena desainnya indah, namun informasi yang diberikan mungkin lebih baik yang di atas. Berikutnya adalah honing, raw honeycomb, madu. Kemasan lama ada di sini, kemasan lamanya. Ini juga mengalami kesalahan seperti yang tadi ya, warna cerah di atas warna cerah. Jadi cerah sama cerah akhirnya nggak terbaca sama sekali. Semuanya saling pingin cerah. Nah, sementara yang baru sudah cukup bagus, hanya saja efek lumeran dari madu ini terlalu banyak. Sebenarnya cukup di atas saja satu gitu ya, atau di bawah saja satu itu sudah lebih dari cukup. Kalau atas dikasih, bawah dikasih malah terlalu banyak, sehingga ketika dicetak pun juga menjadi terlalu rame gitu ya. Dan desain terlalu rame itu malah sulit untuk dibaca. Nah, coba Anda lihat tulisan 100% asli itu malah tulisannya jadi seperti 1001 asli. Nah, pilihan hurufnya juga harus yang baik. Nah, itu saja yang bisa dijelaskan, maka dalam materi berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana struktur kemasan dari box secara teori. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalau ada pertanyaan Anda bisa langsung drop di kolom komentar atau Anda bisa pergi ke situs saya www.wanda.org untuk mendapatkan materi lebih lanjut. Terima kasih.